prosedur. Pengertian teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini terdiri dari tahapan-tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa perintah. Tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan memberi petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang detail. Misalnya, cara memasak sup ayam, cara menyalakan vacuum cleaner, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasan teks prosedur. Kaidah kebahasan adalah aturan kebahasan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Dalam menyusun teks prosedur, terdapat kaidah-kaidah kebahasan yang biasa digunakan, yaitu pertama, kalimat. Ada 3 kategori kalimat yang bisa kamu temukan dalam teks prosedur, yakni imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Yang A, kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah, permintaan, atau larangan untuk melakukan sesuatu. Contoh, hati-hati saat menggoreng risol. Yang B, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Contoh, risol mayones adalah cemilan yang cocok disajikan untuk keluarga atau tamu yang berkunjung. C, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengandung pertanyaan. Contoh, bagaimana cara membuat risol mayones yang lezat. Lalu kedua, konjungsi atau kata penghubung. Ada 2 jenis konjungsi yang bisa kamu temukan dalam teks prosedur, yaitu konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. A, konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya, jika, andai, apabila, kalau, asalkan, seandainya. B, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandakan urutan waktu. Contohnya, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya. Yang ketiga, numeralia atau kata bilangan. Ada 2 jenis numeralia dalam teks prosedur, yaitu numeralia urutan dan numeralia kuantitas. Yang A, numeralia urutan. Kata yang bisa menjadi kata pengganti konjungsi temporal. Contohnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu yang ke B, numeralia kuantitas. Kata yang berfungsi sebagai petunjuk jumlah atau durasi dalam teks prosedur. Contohnya, masukkan 2 butir telur, diamkan selama 1 jam di dalam kulkas, dan sejenisnya. Yang keempat, pronomina. Pronomina adalah kata ganti orang atau benda. Di dalam teks prosedur, ada 2 jenis pronomina, yaitu pronomina penunjuk dan pronomina persona. A, pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk biasanya mengandung kata ini, itu, dan tersebut. Contohnya, aduk adonan tersebut hingga mengental. Yang B, pronomina persona. Pronomina persona biasanya mengandung kata Anda, saya, kamu, kita, dan kalian. Contohnya, tambahkan saus sambal sesuai dengan selera Anda. Yang kelima, verba. Verba adalah kata kerja. Pada teks prosedur terdapat 2 jenis verba, yaitu verba material dan verba tingkah laku. Yang pertama, verba material. Kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, menggoreng, mengaduk, mengiris, dan sebagainya. Yang B, verba tingkah laku. Kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan, yang tingkah lakunya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Contohnya, memahami, berpikir, dan sebagainya. Jenis-jenis teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur, yaitu sederhana, protokol, dan kompleks. Supaya tidak tertukar, berikut penjelasan dari masing-masing jenisnya. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana berisi tahapan atau material yang tidak terlalu banyak. Biasanya membutuhkan 2-4 tahapan untuk melakukannya. Karena sederhana, urutannya tidak bisa dibolak-balik.
Contoh teks prosedur sederhana, cara menghidupkan laptop, cara menggunakan flash disk, dan lain-lain. Kedua, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol berisi tahapan yang bisa dilakukan dengan fleksibel. Artinya, tujuan teks tetap tercapai meskipun pembaca tidak melakukan langkah-langkah secara berurutan. Masih bingung? Coba perhatikan contoh ini. Contoh teks prosedur protokol. Dalam membuat mie instan, kamu bebas merebus minyak terlebih dahulu atau memilih menuang bumbunya ke mangkok duluan. Yang ketiga, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks biasanya membutuhkan alat, bahan, dan waktu yang lebih banyak dibandingkan teks prosedur sederhana. Dalam teks prosedur kompleks, tak jarang kita menemukan subtahapan sebelum menuju langkah selanjutnya. Contoh teks prosedur kompleks: siapkan adonan kulit risol, masukkan tepung terigu, maizena, garam, lada, 2 butir telur, mentega, dan susu. Aduk hingga merata, tambahkan air hingga menjadi adonan. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama itu mengandung kata kerja aktif, kedua bersifat universal alias setiap orang dapat mengikutinya, ketiga mengandung tahapan atau urutan kegiatan untuk melakukan sesuatu, keempat menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu, tempat, ukuran, dan sebagainya, kelima menggunakan kalimat perintah atau imperatif, baik meminta atau melarang, contoh tuangkan, jangan, masukkan, dan sebagainya. Keenam menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menghubungkan setiap tahapan, contoh selanjutnya, setelah itu, lalu, kemudian, dan sebagainya. Struktur teks prosedur yang pertama itu tujuan. Pertama, struktur tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Biasanya terdapat pada judul atau paragraf pertama teks prosedur yang dijelaskan secara singkat. Kedua, material. Struktur teks prosedur yang kedua yaitu material. Pada bagian ini, kamu bisa menuliskan alat, bahan, atau hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Biasanya terdapat takaran, jumlah, bentuk, atau warna tertentu agar pembaca memperoleh hasil yang maksimal. Ketiga, langkah-langkah. Struktur langkah-langkah yaitu tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Tuliskan dengan kalimat yang jelas, logis, sistematis, dan tidak bertele-tele agar pembaca tidak kebingungan. Yang keempat, penegasan ulang atau penutup. Struktur teks prosedur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Di sini kamu dapat menuliskan kesimpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Contoh teks prosedur pembuatan nasi goreng spesial. Pertama, bahan-bahan: nasi putih dingin, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai rawit sesuai selera, sosis, sayuran, wortel, buncis, jagung muda, kecap manis, saus tiram, garam, merica, minyak goreng. Alat yang pertama itu ada wajan, penggorengan, pisau, dan talenan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, potong-potong bahan, iris tipis bawang merah, bawang putih, cabai rawit, sosis, dan sayuran, kocok lepas telur. Lalu yang kedua, tumis bumbu. Panaskan minyak dalam wajan, tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit hingga harum. Yang ketiga, masukkan sosis dan sayuran. Masukkan sosis dan sayuran, tumis hingga setengah matang. Yang keempat, masukkan nasi. Masukkan nasi putih dingin, aduk rata dengan bumbu dan sayuran. Langkah-langkah yang kelima, buat telur orak-arik. Buat telur orak-arik di pinggir wajan, kemudian aduk rata dengan nasi. Yang keenam, bumbui. Tambahkan kecap manis, saus tiram, garam, dan merica secukupnya. Aduk rata hingga bumbu meresap. Yang ketujuh, tes rasa cicip nasi goreng. Tambahkan bumbu sesuai selera. Yang kedelapan, sajikan. Sajikan nasi goreng selagi hangat dengan acar dan kerupuk. Kesimpulannya adalah teks prosedur adalah jenis teks yang memberikan petunjuk langkah demi langkah untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu. Tujuannya adalah agar pembaca dapat mengikuti instruksi dengan mudah dan berhasil mencapai hasil
hasil yang diinginkan. Baiklah adik-adik, sekian dari materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.